Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Florida Sofiati. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 13, yaitu tentang pengujian hipotesis. Saya Linsis Kiningawa. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Pasangan hipotesis terdiri atas dua jenis. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Lawannya hipotesis nol, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Bentuk rumusan hipotesis yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, seberapa tinggi produktivitas alat tangkap gillnet. Yang kedua, berapa lama umur teknis alat tangkap bagian tancap. Rumusan hipotesisnya yang pertama, produktivitas gillnet mencapai 8 ton. Yang kedua, umur teknis bagan tancap mencapai 5 tahun. Yang kedua, hipotesis komparatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Rumusan hipotesis yang pertama, tidak terdapat perbedaan produktivitas. H0 bagi mu1 sama dengan mu2. HA bagi mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua, efektivitas TRAU tidak berbeda dibandingkan cantrang. H0 bagi mu1 sama dengan mu2. HA bagi mu1 tidak sama dengan mu2. Yang ketiga, hipotesis hubungan atau asosiatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan hipotesis yang pertama, tidak ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan. H0 bagi rho sama dengan 0. HA bagi rho tidak sama dengan 0. Yang kedua, tidak ada pengaruh penambahan jumlah ABK terhadap kuantitas hasil tangkapan. H0 bagi rho sama dengan 0. HA bagi rho tidak sama dengan 0. Yang berikut arah uji. Yang pertama, uji dua arah. H0 bagi theta sama dengan theta 0. H1 bagi theta tidak sama dengan theta 0. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada gambar di atas. Yang berikutnya, uji satu arah. H0 bagi theta sama dengan theta 0. H1 bagi theta lebih dari theta 0 atau H1 bagi theta kurang dari theta 0. Untuk lebih jelasnya dilihat pada gambar di atas. Yang berikutnya, ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Dan yang terakhir, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Yang berikut prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, tentukan taraf nyata. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujian. Yang keempat, hitung nilai uji statistik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pernyataan yang akan diuji. Rumusan pengujian hipotesis. Hendaknya HO dibuat pernyataan untuk ditolak. Hipotesis alternatif atau tandingan H1 dirumuskan sebagai lawan tandingan hipotesis 0. Yang berikut ada menentukan formulasi hipotesis. Menentukan formulasi hipotesis contohnya pengujian bubu berumpan lebih efektif dibanding bubu tanpa umpan. Hipotesisnya HO itu bubu berumpan sama dengan bubu tanpa umpan. HA bubu berumpan lebih efektif daripada bubu tanpa umpan. Yang berikut ada tentukan taraf nyata. Adalah besarnya toleransi dalam penerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dalam bentuk umumnya sebesar 1
persen, 5%, dan 10%. Yang berikut ada tentukan kriteria pengujian bentuk keputusan penerima dan menolak HO. Yang berikut ada menentukan nilai uji statistik. Ada menentukan nilai uji statistik, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Yang berikut